Oke, saat ini saya bersama dengan Erik Herlangga, pemilik dari Louvre Surabaya, tim yang berkompetisi di IBL 2020. Pak Erik, gimana kabarnya Pak Erik? Baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ini waktunya untuk interview dengan saya di telekomentator bersama Bung Ridwan. Pak Erik, kita banyak sekali mendengar cerita mengenai bagaimana Louvre bergabung dengan IBL 2020. Kita dari beberapa YouTube channel dan juga dari media kita juga banyak mendengar cerita latar belakang Louvre bergabung dengan IBL 2020. Namun yang ingin saya tanyakan pada malam hari ini adalah bagaimana opini atau pandangan dari Pak Erik sendiri dengan performa Louvre di IBL 2020 ini? Untuk performa sih saya puas ya. Kenapa? Karena target kita kan cuma playoff. Kita tuh tim baru loh. Kita itu tim komplit itu untuk yang pemain lokalnya itu November. Itu ada beberapa juga yang belum join. Dimas itu join bahkan Desember tanggal 30-an. Desember pertengahan kalau saya nggak salah. Itu Dimas. Jadi memang dengan sangat mepet sekali, ya saya pikir untuk lolos playoff dengan sekarang posisi di 4 besar, tanpa ada, karena kan timnas nggak dihitung ya, saya di top 4, ya itu pencapaian yang sangat luar biasa kalau menurut saya gitu. Tim baru juga ini, ya di top 4 sih bagus, dan apalagi Instagram kita dari kecil dengan cepat sekali sekarang udah di angka 40 ribuan. Ya 40 ribu, jadi menurut saya ya sangat baik ya. Tapi sebelum melanjutkan perbincangan kita, mohon maaf, saya kan sebagai salah satu komentator di game-game di IBL ini. Untuk kedepannya, apakah kita bisa menggunakan nama Louvre Surabaya atau Pak Erik lebih condong pakai nama yang pronunciation yang lebih tepat, Louvre Surabaya gitu? Ini sebenarnya pertanyaan yang berkali-kali ya ditanyain ya. Sebenarnya enjoy aja lah. Maksudnya beberapa orang tahu kalau Louvre itu sebenarnya dari Prancis kan, jadi bicaranya terusnya Louvre. Tapi kita tuh ya baca aja Louvre juga nggak apa-apa. Jadi enjoy aja. Apapun, yang penting enak aja. Enak aja. Oke. Kembali ke masalah basket dan juga IBL 2020 ini. Mungkin ini pertanyaan ini juga sempat ditanyakan kembali oleh Pak Erik itu. Ini kan sebelumnya Pak Erik ini sangat involved sekali dengan e-sport. Dikenal sebagai salah satu penyokong dari e-sport Indonesia. Dan apakah ada satu ini Pak, tantangan yang lebih besar lagi dengan terjun langsung ke basket ini? Seberapa besar tantangan ini? Tantangannya itu sebenarnya lebih kepada physical training. Itu yang nggak ada di e-sport. Karena di e-sport itu kita menyediakan sama ya, ada gaming facility, ada meals, ada gaming house atau hotel. Yang nggak ada itu mereka itu rutin olahraganya itu yang nggak ada. Dan ini yang saya pertama kali tahu. Kalau ternyata basket itu ada, maaf ya karena saya awam, ada tukang ada yang pijitnya, ada yang untuk membetulkan otot-otot, konsultan fisik, ada dokter. Itu yang challenge buat saya, karena saya belum pernah. Jadi saya senang belajar. Oh, ternyata ini. Saya jadi berpikir, sebenarnya e-sport harusnya juga ada tukang urutnya. Jadi kalau tangannya udah misalnya kesemutan, itu harusnya dipijit tangannya biar lancar megang pencet-pencetnya gitu. Jadi bisa saling. Itu lebih ke sana sih. Kalau sebenarnya gini, kalau di e-sport itu sebenarnya kan lebih mahal ya. Maksudnya investasinya lebih mahal di e-sport. Kenapa? Karena e-sport itu handphonenya aja kadang-kadang kita beliin. Misalnya handphonenya harus yang paling mahal, belum gaming house-nya, belum nyediain streaming-nya.
Jadi investasinya sebenarnya sih lebih mahal lebih mahal kepada e-sport. Tapi bedanya ini yang saya juga belajar, saya suka banget belajar dari IBL. IBL itu sudah terstruktur. Jadi gini, kalau di e-sport, kalau misalnya ada orang keluar kontrak habis, itu kadang-kadang ya suka ada dispute karena nggak clear dia milik siapa, dan nggak clear, yang satu kontrak bilang nggak boleh main setelah setahun keluar dari timnya, padahal kan nggak boleh itu. Nah, itu tuh masih terjadi, tapi kalau di IBL itu sangat clear. Ini yang saya suka. Ini yang menurut saya juga sering sharing sama teman-teman di asosiasi, ini harus diikutin apa yang di IBL lakukan. Seperti halnya, kalau misalnya pemain udah habis kontrak, maka tetap pembelinya harus membayar juga uang kepada si klubnya gitu loh. Walau dengan jumlah-jumlah tertentu, dengan minimum payment. Kalau menurut saya itu, that is very good. Karena di e-sport itu masih banyak ya perpindahan-perpindahan yang sedikit, ya agak sedikit inilah dispute. Oke, itu mungkin yang dinamakan uang pembinaan tadi Pak Erik ya, untuk transfer pemain gitu, seperti itu ya. Saya senang banget Bapak bilangnya uang pembinaan. Mudah-mudahan ini teman-teman e-sport saya juga mendengar. Nah, itu yang namanya uang pembinaan. Nah, ini saya senang kata-katanya. Terima kasih, Pak. Okay. Itu tuh. That's very good word. Ya. Oke. Pak Erik, mengenai tadi kita tanyakan apakah Pak Erik puas dengan performa Louvre Surabaya di IBL 2020 ini. Tapi kalau kita tanyakan mungkin sedikit lebih jauh lagi, antara ekspektasi Pak Erik dengan mensponsori ya satu tim basket di kota Surabaya ini di dalam Liga IBL 2020 ini, apakah ekspektasi ini seperti yang Pak Erik bayangkan pada waktu awal season kemarin? Enggak. Jadi saya pikir saya akan mungkin juara 8. Atau saya sudah sering curhat sama beberapa pimpinan IBL. Aduh, kalau saya cuma juara 7, gimana ya? Saya takutnya dibully. Kenapa dibully? Karena saya kan sering buat konten. Saya gini loh. Saya itu kan tim yang pertama memperkenalkan konten-konten yang saya buat di e-sport ke basket. Basket belum ada loh, Pak. Bapak kalau cek semua Instagram klub basket, itu nggak ada konten kayak saya, Pak. Dari mulai launching logo, launching kedatangan, launching pemain, itu tuh kita tuh melakukan sangat-sangat terstruktur sekali gitu, dan masif. Dan waktu itu malah pernah ada yang bilang, Louvre mah nggak usah dikhawatirin, itu mah tim konten. Tim drama, nggak usah dikhawatirin, buktiin aja main segala macam. Wah, itu saya udah stres. Dan saya tahu, ketika saya pertama kali ikut Piala Presiden, pertandingan pertama saya dibantai Pak sama Prawira. Wah, itu udah itu dibantai sampai lebih 20 poin. Itu sampai, wah gila, sampai 20 poin gitu ya, dibantai sama Prawira. Cuman, saya nggak nyangka ketika game 2, kita bisa ngalahin SM gitu loh, yang juaranya gitu. Jadi saya bingung, wah ini ada potensi. Jadi saya dari yang mulai, aduh kacau nih, saya udah harus gimana gitu. Ternyata sekarang, wah saya comeback gitu. Jadi sebenarnya momen Piala Presiden ketika kita bisa mengalahkan SM, itu adalah momen di mana saya kayak roller coaster, jatuhin kenceng, naik lagi. Itulah di mana, oke, kita terus gas terus. Pokoknya saya mau beda. Karena saya percaya, kalau saya mau masuk ke satu kompetisi atau ke satu scene atau ke satu bisnis, saya harus melakukan blue ocean strategy. Saya nggak boleh red ocean strategy. Kalau mereka kan, pertama saya tahu foto-fotonya tuh lagi latihan, foto lagi latihan, kerja keras, segala macam. Kalau saya kan drama semua pertama. Kalau Bapak lihat semua kontennya, drama. Kenapa? Saya percaya, kalau saya berbeda, saya akan diterima publik lebih baik. Dan ini saya bisa buktikan gitu loh. Dari mulai penjualan merchandise, saya nomor 1. Saya dari segi rising untuk fan, saya pikir saya confident dengan bilang saya nomor 1. Rising ya, maksudnya bukan dengan yang established ya. Dengan yang baru bulanan, sekarang udah segini, di level segini, menurut saya itu udah unbelievable. Dan kemudian juga yang paling penting adalah, saya selalu menekankan kepada para pemain saya, dan mungkin mungkin klub lain boleh meniru saya, di kontrak saya itu eksklusif, Pak. Semua pemain wajib mempromosikan klubnya masing-masing, apapun itu. Mau itu lewat Instagram, mau itu lewat YouTube, itu wajib. Mau itu, pokoknya sharing promotion, sharing apapun itu wajib. Jadi,
memang di kontrak saya sudah tekankan di awal-awal gitu. Dan alhamdulillah ya, semua teman-teman atlet, teman-teman di tim Louvre melakukan itu, membantu sehingga kita cepat naik Pak followersnya. Jadi itu adalah beberapa strategi aja sih Pak yang kita share gitu. Ini sekedar untuk memperjelas posisi dari Pak Erik. Sebelum Pak Erik waktu itu istilahnya kontak secara intensif ya dengan Daniel Wenas yang merupakan yang memberikan salah satu dorongan juga ya Pak Erik itu untuk mengambil decision untuk terjun menjadi pemilik salah satu klub olahraga basket di Indonesia ini. Sebelum kejadian itu, Pak Erik sama sekali buta ini dengan peta kekuatan dari IBL itu sendiri, pemain-pemain siapa lokal, siapa yang jago, pemain asing siapa yang jago, ini sama sekali buta atau sudah ada pengetahuan yang terlebih dahulu? Saya waktu SMA atau kuliah ya, saya pernah dengar nama klub namanya Panasia. Itu adalah klub yang di Bandung kalau saya nggak salah. Karena teman-teman saya kan pokoknya kalau penonton basket itu pasti cewek-ceweknya cantik-cantik, cowoknya ganteng-ganteng. Dan saya merasa dulu kan saya cuma geng motor ya, jadi saya merasa I'm not belong there. Tapi saya pernah dengar Panasia, klub seperti itu, dan Garuda saya pernah dengar. Tapi untuk yang baru-baru, saya ya tentunya saya cuma tahu aja ya kayak SM, Pelita. Udah sih saya nggak tahu lagi. Yang lain saya benar-benar nggak tahu. Saya minta maaf, bukannya ini ya, saya itu soalnya minta maaf banget, saya minta maaf, sorry. Saya tuh benar-benar bukan bidang saya di basket itu aja sih. Tapi kalau Bapak tanya misalnya, apakah Bapak suka NBA? Oh ya, saya suka banget. Saya suka Chicago Bulls. Saya suka Jordan, Pippen, Rodman. Saya bisa sebutin, ada Steve Kerr. Pokoknya sebutin Chicago Bulls saya suka. Waktu zamannya si Jordan. Tapi kalau Bapak tanya, enggak. Saya enggak. Bukan ini ya. Maksudnya belum. Belum. Sampai akhirnya saya jatuh cinta. Ya, karena pertanyaan tadi ini merupakan pertanyaan awalan saya sebelum pertanyaan saya berikut ini. Karena Bapak mengambil ini, Pak Erik mengambil langkah-langkah strategis sekali dan itu cukup membuka mata dari para fans basket Indonesia untuk mengambil pemain-pemain top lokal. Kita sebut aja mulai dari nama Daniel Wenas, ada Galang Gunawan di sana, kemudian Pak Erik dan juga Louvre Surabaya mampu untuk salah satu berita besarnya ya, mampu untuk mempersuasi mengajak Dimas Muhari untuk comeback. Kemudian ada pemain veteran di sana, Lutfianes Gunawan juga Wenda Wijaya untuk bergabung dengan Louvre. Ini langkah-langkah strategis yang butuh kalkulasi yang tepat gitu. Kalau boleh tahu, siapa yang membantu Pak Erik untuk mengambil decision ini? Saya pemilihan pemain cuma bertiga aja, Pak. Saya, Bedu, dan Daniel Wenas. Cuman bertiga aja. Dan pada saat itu saya udah bilang, karena target saya cuma sampai playoff, ya misalnya lolos ke juara, misalnya kita playoff itu berapa sih? 8 ya? Atau 6? Saya lupa. Terus ini aja saya nggak tahu. 6 tim. Nah, playoff aja misalnya lolos 6 tim, itu saya tuh udah berharap sekali, ya kalau misalnya kita nomor 6 ya nggak apa-apa, asal kita bisa menjual tim ini ada di level top 3. Saya udah bilang, saya ingin membuat tim ini tuh di top 3 in the next 3 years. Jadi 3 tahun lagi, Pak. Jadi sekarang ini saya tuh sibuk bagaimana cara bagaimana cara saya membranding tim Louvre menjadi satu sosok yang orang will talk about gitu loh. Jadi orang-orang harus bicara masalah itu. This is talk of the country in the basket misalnya. Saya adalah, kalau Bapak notice, Bapak misalnya datang ke pertandingan basket, Bapak cek deh, saya adalah satu-satunya tim, dan saya tim baru, yang punya maskot sendiri. Itu adalah ide-ide seperti itu yang saya ingin share gitu loh. This is entertainment, basket not only kerja keras, lari-lari, it's not about the winning, but it's all about business, it's all about entertainment, it's all about fan, it's all about merchandise, everything. Dan saya mau membuat basket itu selalu saya selalu aja ada orang bilang, ngapain Bapak di basket bakar duit? Ngapain Bapak bakar duit? Saya tuh sebenarnya apa yang saya lakuin? Saya nggak mau bakar duit karena saya
businessman, saya harus dapat duit, Pak. Oleh karena itu, saya make sure valuasi daripada tim saya in the next 3 years itu bisa sekitaran 3 kali lipat daripada apa yang saya sudah spend atau invest. Kenapa? It's very simple. Ini buat teman-teman klub basket semua, mereka harus sadar sekarang valuasi klubnya itu minimal 2M, Pak. Itu udah bukan main-main loh, Pak. Itu bukan bakar duit, Pak. Valuasi mereka udah 2 miliar. Belum pemainnya 3 miliar. Belum ada brandingnya yang bisa menjual merchandise. Belum ada recurring income. Jadi menurut saya, this is not something bakar duit, no. This is something that we can do it. Ini this is a business gitu. Itu bisa gitu. Cuman memang di tahun pertama saya memang bakar uang untuk promosi gitu aja sih. Nah, wajar lah, namanya juga orang baru pertama join ya satu kompetisi, ya saya harus make sure biaya promosi itu sama baiknya dengan biaya yang saya spend untuk pembelanjaan pemain gitu aja. Cutting cost, Pak ya. Tapi dari sudut pandang manajemen nih Pak, kita berbicara sedikit tadi. Seperti tadi Pak Erik tadi mengatakan bahwa untuk pemilihan pemain ini hanya bertiga aja, Pak Erik, Coach Bedu, dan juga Daniel Wenas. Kalau kita boleh tanya ke Pak Erik, dengan menunjuk hanya Coach Bedu dan juga Daniel Wenas, itu pendekatan Pak Erik ini apakah sangat calculated? Ada perhitungan-perhitungan tersendiri kenapa mempercayai kedua orang ini? Atau ini hanya big gambling aja Pak? Ya udahlah, karena saya suka dengan Daniel Wenas, saya suka dengan Coach Bedu, biar mereka aja lah yang bantu saya nggak usah dengerin orang lain. Oke. Sekarang kan udah ada digital media, Pak. Ada YouTube. Jadi zaman dulu, kita harus hire scouting yang banyak. Zaman sekarang, itu kita akan dikirim video pemain. Itu ketika saya misalnya mencari pemain, saya itu udah membidik beberapa pemain, Pak. Saya yang bidik, Pak. Ada pemain SM, Prawira, CLS, apa. Dan saya serahkan kepada tim bertiga. Karena saya nggak punya kontaknya. Gimana nih kalau saya mau ini? Coba cek apakah dia punya kontrak dan lain-lainnya. Jadi setelah itu barulah Bedu biasanya lebih tahu, karena Bedu kan dia punya koneksinya baik ya, kenal sama manajer A, manajer B. Jadi dia tanya ini habis kontrak nggak, ini mau dijual nggak, jadi dia yang nanya-nanya. Akhirnya disaring. Nah, waktu itu saya jujur aja mencari pemain yang bisa membuat Louvre bukan hanya bagus dalam prestasi, tapi juga bisa membawa pemain itu adalah sebagai public relations atau public figure daripada representatif daripada si Louvre itu gitu. Makanya saya selalu pilih pemain-pemain yang not only good in the field, nggak cuma main basketnya, tapi juga dia harus punya tanggung jawab branding personalnya dia gitu. Karena bagi saya good is not good enough. Dia harus punya extra point, ya dia harus punya personal branding yang tadi saya bilang itu. Dan kalau Bapak notice, pemain-pemain saya itu punya personal branding yang bagus gitu. Ya itu karena memang itu adalah tidak gambling, itu emang visi kita dari awal sudah seperti itu, sudah set by design. Oke. Salah satu tadi kita bicara mengenai rekrut pemain. Ini saya sebelumnya Pak Erik, saya sudah berbicara dengan Coach Bedu, Daniel Wenas, Kevin Moses Putirai, dan beberapa pemain Louvre lainnya, baik pemain asing maupun pemain lokal. Yang paling menarik adalah cerita mereka mengenai pada waktu draft seorang Michael Kolawole. Nah, saya ingin dengar malam ini dari Pak Erik langsung. Bagaimana sih cerita sebenarnya mengenai Michael Kolawole ini sehingga bisa mendarat di Surabaya? Sebenarnya saya itu dari awal, saya itu udah berantem nih. Sama Bedu, sama Daniel. Bukan berantem, maksudnya berdiskusi debat ya. Saya itu bilang, saya pingin punya Savon dan pingin punya Jawato. Gitu loh. Tapi mereka bilang, mereka butuh point guard. Saya kan nggak ngerti point guard. Saya tahunya saya mau Jawato. Sampai akhir, terus satu lagi yang 1000-an, cari aja siapa. Karena Savon 3.000, si Jawato 2.000, ada sisa 1.000, ya pilih aja siapalah. Yang paling penting bagi saya, Instagram followernya banyak, saya bilang itu. Nah,
Setelah dicek, Instagram follower yang paling banyak, yang 1.000 itu Michael Colawole, kalau saya nggak salah 11.000 deh, kalau saya nggak salah ya. Pokoknya dari semua followersnya. Kenapa? Karena apa yang mau di-expect dari pemain basket seharga $1.000, Pak. Bahkan, saya udah ada rencana, kalau misalnya nggak perform, ya mungkin kita bisa ganti sama pemain naturalisasi, yang kebetulan Jamar saya ambil juga sebagai backup ketika Michael Colawole nggak perform. Ternyata Michael Colawole yang the best. tapi kalau Bapak tanya apakah itu gambling, it's not gambling. Kenapa? Saya sudah bilang dari awal, have to be good in the field, but have to be good in the personal branding. Dia Instagramnya followernya terbanyak, jadi saya nggak miss banget gitu. Oke. Pak Erik, ini kita menuju ke pertanyaan terakhir, Pak Erik. Salah satu branding yang ditampilkan oleh Louvre Surabaya ini adalah julukannya. Julukan dari Louvre Surabaya ini buaya darat gitu. Ini apakah ada strategi tersendiri dari Pak Erik? Karena kalau kita tanya orang luaran kan buaya darat ada sedikit konotasi negatif di situ. Tapi apa yang sebenarnya ingin diraih dari Louvre dengan sebutan? Jadi gini, sebutan fans itu harus unik. Dan itu harus bisa remember dan enak disebut. Dan juga sesuatu yang konotasinya, maksudnya konotasinya bisa buat saya kan memang spesialisasi saya kan marketing branding. Jadi saya ingin punya satu julukan yang kita itu bias, bisa negatif, bisa positif, because I believe the bad news it's also a good news. So, kita launch buaya darat. Kenapa buaya darat? Nanti saya bilang story-nya gini. Kan Surabaya itu ada logo buaya dan hiu. Nah, karena kita olahraga darat, bagaimana kalau kita ambil buayanya dan masukin nama daratnya, saya bilang. Kalau kita punya olahraga polo air atau berenang, mungkin klubnya kita hiu. Oke, semuanya, ya kan itu my decision. Akhirnya mereka, oke. Dan ketika saya tanya, oke, para buaya darat, ya teman-teman saya, atlet-atlet semua, bagaimana dengan nama buaya darat? Tiba-tiba mereka, keren Pak, keren. Nah, akhirnya, oke, you like it? Oke, let's launch that. Kemudian itulah kenapa ada buaya darat gitu. jadi purely ini masalah marketing, Pak ya. Ini tidak ada. It's all about marketing, karena saya percaya dan Bapak bisa cek, saya itu ingin membawa ketika saya masuk IBL, saya ingin dong menjadi maksudnya memulai sesuatu yang berbeda gitu. Dan Bapak kalau cek seluruh Instagram sekarang udah berbeda, Pak. Bapak cek aja Instagram klub basket lainnya sebelum saya ada. Dicek ke bawah, scroll down. Sekarang ketika saya udah ada itu semakin mengejar apa yang dikatakan e-sport style yang kita udah biasa galakan. Oleh karena itu saya merasa senang sekali, saya bisa sedikit banget membawa sedikit perubahan. Caranya, managing ini ternyata managing basket not only managing the sport only, ternyata ada sisi lainnya. Itu aja sih, Pak. Dan satu lagi nih, Pak, sebelum yang terakhir, saya mau sharing story, Pak. Saya itu MBB itu sebagai sponsor kita, itu kan sudah announce dia akan berhenti. Berarti saya harus mempunyai jersey baru. Jadi saya kan banyak tuh orang-orang yang jersey-nya, orang-orang yang pengen beli jersey. Nah, saya pengen share kalau sekarang jersey Louvre yang ada logo MBB itu udah harga 1 juta, Pak. Karena udah nggak ada di mana-mana. Jadi saya mau sharing itu 1 juta. Dan untuk informasi aja sekalian di sini, boleh sedikit promosi nggak, Pak? Boleh, Pak. Boleh, oke. Boleh. Jadi saya tanggal 12 Juni, kebetulan 12 Juni adalah hari ulang tahun saya mau launching satu marketing produk baru. Sebenarnya ada dua produk nih. Satu produk lagi nggak bisa saya sebutin karena masih belum jadi barangnya. Tapi satu produk baru ini yang saya akan launching tanggal 12 ini adalah saya akan mengeluarkan jersey, karena saya belajar daripada MBB yang tiba-tiba berhenti produksi. Saya jadi mulai 12 Juni, saya akan launching produk t-shirt ataupun merchandise
yang dibuat hanya limited edition. Misalnya saya buat 100, that's it, cuma 100. Dan kalau mau beli silakan, enggak saya akan pasang di online e-commerce, sehingga baju-bajunya merchandise-nya Louvre buat fans itu more personalized dan limited, karena saya akan print 100 per stok. Jadi mudah-mudahan strategi ini bisa dimengerti bukan hanya oleh kalangan bukan hanya oleh fans dan teman-teman atlet, tapi saya membuat ini karena ingin menciptakan eksklusivitas kepada fans buaya darat. Cuman mereka yang berhak memiliki ini, itu kalau mereka pun tidak boleh ketinggalan, karena saya cuma 100, Pak. Gitu loh. Dan FYI, merchandise kami nomor 1 sekarang. Jadi ya, this is the time. Pak Erik, ini pertanyaan terakhir, Pak Erik. Ya, kita kepingin bisa tolong share sedikit kira-kira planning Pak Erik untuk 1, 2, 3, 5 tahun ke depan untuk Louvre Surabaya ini bagaimana? Ini sebenarnya masih confidential, tapi buat Bung Ridwan saya akan share ya. Saya ingin sekali punya stadium yang di-branding dengan Louvre Stadium. Saya lagi berbicara dengan sangat serius sekali di Surabaya untuk branding itu, Louvre Stadium, karena saya ingin minimal 2022, saya ingin ikut 2 kompetisi, Pak. Kompetisi IBL, Louvre Surabaya, kompetisi ABL, Louvre Indonesia. Jadi saya ingin ikut di 2 kompetisi itu. Kenapa? Karena saya ingin menjual lebih banyak lagi merchandise dan menjual live streaming TV. Karena itu adalah uang yang sangat besar sekali bagi klub, penjualan merchandise dan live streaming TV, karena mereka sistemnya home and away. Kalau yang IBL kan per kota. Jadi saya rencana ya minimal 2022, mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan ya saya ingin sekali ikut di 2 kompetisi itu, Pak. Kalau diizinkan itu pun oleh petinggi IBL ya, karena saya kan udah komitmen, Pak, di IBL. Apakah Pak Erik nanti akan single fighter, apa sudah melirik ada potensial partner untuk bisa berlaga di 2 front yang berbeda ini? Sampai sekarang saya masih single fighter, dan dikarenakan corona sponsor kita di freeze uangnya, jadi benar-benar pakai uang sendiri, jadi udah benar-benar it's okay. Tapi saya ingin season kedua ini, saya ingin bicara serius sama beberapa investor dan partner, karena untuk visi saya 2022 ingin join di 2 kompetisi, Pak. Karena itu butuh orang yang sangat mengerti basket. Dan kebetulan saya mungkin 1 sampai 10, mungkin saya 2 lah, Pak. Jadi saya benar butuh banget orang yang sangat mengerti basket dan ya involve di sana biar saya ngurusin marketing and promotion dan lain-lain. Okay. Tentunya ini merupakan berita yang luar biasa sekali ya, apalagi mengingat begitu fanatismenya fans basket, terutama dari kota Surabaya untuk mendukung tim-tim basketnya. Banyak sekali tim-tim basket yang sangat legendaris, CLS, salah satunya juga Pacific Caesar, dan kini ada Louvre Surabaya. Terima kasih Pak Erik, ini waktunya kita bincang-bincang malam hari ini. Terima kasih, dan juga tentunya kita harapkan sukses selalu untuk Pak Erik dan juga tim Louvre Surabaya ke depannya, sehingga tercapai segala cita-citanya tadi, Pak Erik. Makasih banyak loh Bung Ridwan. Yeah. Stay healthy, okay? Oke, stay safe juga Pak Erik. Thank you Pak Erik. Sukses selalu. Bye.